Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Juratu Nupus, biasa dipanggil dengan Ibu Nupus. Ibu adalah salah satu guru pengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Amuntai. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga wabah virus corona yang melanda bangsa kita tercinta saat ini akan segera berakhir. Pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang laporan hasil observasi. Dan sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar 3.1, memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1, menyajikan isi teks atau intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu memahami laporan hasil observasi dan terampil menyajikan isi teks atau intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian memiliki pertanyaan mengenai suatu objek? Misalnya, apa saja kandungan yang terdapat dalam buah jeruk? Apa itu Candi Agung? Di mana habitat kupu-kupu? Atau bagaimanakah proses pembuatan tikar purun? Nah, untuk mengetahui itu semua, kalian memerlukan yang namanya teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi ini sebenarnya bukan teks yang asing lagi bagi kita. Bahkan, boleh jadi kita sendiri sebenarnya sudah sering menyampaikan teks yang seperti ini kepada orang lain. Nah, bagaimanakah teks laporan hasil observasi menyampaikan informasinya? Bentuk teks laporan yang seperti apakah yang efektif? Silahkan untuk disimak penjelasan berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan hasil observasi adalah peninjauan secara cermat atau pengamatan. Sedangkan menurut Kosasih, menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi sebuah pengamatan terhadap suatu objek. Kalau kita lihat dari segi pengertiannya tadi, maka kita bisa menemukan 3 kata kuncinya. Yang pertama ada pada kata teks, kemudian sebuah pengamatan, dan suatu objek. Sebuah laporan hasil observasi nanti dapat kita sajikan dalam bentuk
tertulis maupun lisan. Pokok isi teks laporan hasil observasi dapat terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Dan dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok isi atau informasi itu dapat disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan dari segi isi, laporan hasil observasi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bersifat objektif. Artinya, hal-hal atau informasi yang ditulis harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan hasil pengamatan lainnya. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Artinya, kita tidak menambahkan informasi lain selain dari apa yang sudah kita amati. Yang ketiga, ditulis secara lengkap. Artinya, kita menuliskan hasil pengamatan dengan lebih detail tanpa adanya satu informasi pun yang kita abaikan. Selain dari segi isi, ternyata teks laporan hasil observasi ini juga mempunyai fungsi. Lalu apa saja fungsi-fungsinya? Yang pertama, memberitahukan atau melaporkan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Fungsi yang kedua, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Dan fungsi yang ketiga, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kalau kita analisis dari segi strukturnya, teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada pernyataan umum atau istilah lainnya adalah klasifikasi. Nah, di dalam pernyataan umum atau klasifikasi ini berisi pembukaan atau pengantar hal-hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal-hal umum tentang objek yang akan kita kaji. Kemudian, pada bagian ini juga menjelaskan secara garis besar permasalahan tentang hal tersebut. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian ini berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, di dalam bagian ini berisi penjelasan tentang faidah, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Nah, jadi, yang perlu kalian ingat di sini bahwa struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tadi ada pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga tadi ada deskripsi manfaat. Tapi yang harus diingat bahwa yang namanya struktur itu pasti letaknya selalu berurutan atau beraturan. Tinggal bagaimana kita memilih dan memilah kalimat atau paragraf mana nanti yang mengandung pernyataan umum, kalimat mana nanti yang mengandung deskripsi bagian, dan kalimat mana saja yang mengandung deskripsi manfaat. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh teks berikut ini. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 30 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air.
Kelapa adalah sebuah nama dari buah yang dihasilkan tumbuhan inin. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Jadi, paragraf ini kalau kita lihat dari strukturnya, maka masuk dalam bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Karena pada bagian ini menjelaskan secara umum objek yang akan dilaporkan. Dan di sini objeknya berupa pohon kelapa atau pohon nyiur. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Paragraf ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Karena pada tahapan ini telah menjelaskan secara rinci bagian-bagian yang ada dalam pohon nyiur berdasarkan hasil dari observasi atau peninjauan secara langsung. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, bawasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Dan paragraf yang ini termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Karena di dalamnya menjelaskan tentang manfaat apa saja yang terkandung dalam pohon nyiur. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami materi kita pada hari ini? Nah, kalau sudah paham, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini dan jangan lupa selalu tetap semangat untuk belajar. Dan karena kita berada dalam kondisi yang seperti ini, Ibu harap kalian jangan keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Dan kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu rajin untuk mencuci tangan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.